Ya, nih kita mau dengar suara dari pimpinan. Kalau dari tadi koalisi dan oposisi aja. Ya, jadi kan kalau tadi Bentar. Kita dengar suara pimpinan dulu. Yang rakyat, yang koalisi, yang oposisi, yang koalisi rasa oposisi itu kan semuanya memang masih melihat penegakan hukum kita, memang masih banyak hal yang harus dibenahi. Tapi saya pikir juga bukannya tidak ada peningkatan. Kita juga harus jujur juga dong ya. Kita lihat misalnya indeks persepsi korupsi kita 2019 naik loh, bukan turun ya, 2 poin ya. Kemudian juga kita lihat juga survei kepuasan publik terhadap kinerja Polri ya, selaku ini saya bukan Kadif Humas Polri tapi sebagai penyeimbang kan harus menyampaikan ya. Survei itu dari 4 lembaga survei Litbang, Kompas, Alfara, ya LSI, SMRC itu termasuk yang tinggi ya terhadap kinerja Polri ya. Tetapi sekali lagi artinya tidak berarti kemudian penegakan hukum kita itu sudah bagus. Tidak ada yang perlu dibenahi. Yang perlu dibenahi yang memang harus kita benahi, dan itu saya kira santapan kami di Komisi 3, Pak Wayan, Habib dan kawan-kawan Komisi 3 itu biasa. Contohnya ya Pak Kapolri ya. Tadi siang misalnya ya kami bicara panja penegakan hukum Jiwasraya, kita bilang pokoknya siapa saja yang terlibat gebuk. Kenapa sih ini si itu belum diperiksa? Kita minta untuk diperiksa. Itu sidangnya terbuka tertutup? Ya tertutup. Tetapi kita lihat saja. Kenapa kok diputuskan tertutup? Kenapa nggak dibuka aja? Kenapa? Karena kalau tertutup, Om pengen tahu apa yang terjadi. Gitu kalau tertutup itu maka semuanya harus dibuka. Tapi kalau terbuka biasanya kemudian ditutup-tutupi. Begitu itu bedanya ya. Oke. Nah tadi Habib mau nambahin apa? Ya saya mau nambahin dulu, tapi saya mau cerita buat Wahyu dulu sebelum yang lain. Fadol. Bukan lebah sembarang lebah. Lebah bersarang di dalam buku. Wahyu bikin acara semakin meriah. Membuat diskusi menjadi seru. Asik. Jadi Wahyu, jangan terharu dulu, Ujungnya nunggu ujungnya. Saya sampaikan kepada Wahyu apa yang dengar kawan-kawan sekalian. Iya. Saya tahu memang bahwa penegakan hukum belum berjalan dengan baik di Republik ini. Apalagi apa yang diceritakan oleh ini. Benar itu banyak kematian-kematian di demo-demo. Itu benar, itu nggak salah itu. Dan saya sudah sampaikan kepada Kapolri kemarin. Dan alhamdulillah Kapolri memberikan atensi yang cukup bagus. Moga-moga berjalan akan datang. Ke Kapolri sampaikan apa perintahkan? Bahasa yang paling enak aja untuk beliau apa yang enak ya. Okay, sebentar, Anda jangan bicara dulu. Jadi pada saat itu beliau menyatakan agar polisi tidak menggunakan senjata untuk demo. Itu yang dia katakan. Yang kedua, dia akan melakukan lebih humanis. Nah, ini yang diungkapkan ketika lagi raker, dan saya berikan atensi, tolong ini dipegang kepada seluruh ASOP di seluruh Indonesia. Iya, itu yang saya sampaikan. Logikanya. Ini paling kita usahakan loh. Usaha yang kita sampaikan. Logikanya itu berarti akan lebih humanis, berarti yang dulu diakui kurang humanis. Oh itu pasti. Gitu. Itu cocok. Ya dulu yang gimana nih maksudnya nih? Diskusi kita. Itu cocok. Coba ditanya Habib ngomong begitu tuh apa baru dapat WA dari Pak Kapolri atau apa itu? Gini ya, saya masuk ya. Gini, kita jangan sampai percakapan kita ini padat dengan basa-basi. Tadi paparan data dan lain sebagainya, narasi yang begitu bagus, humanis dan lain sebagainya. Tapi faktanya berbeda jauh dari apa yang ini baru anak muda disebutkan. Calon pemimpin masa depan. Saya khawatir bahwa bapak-bapak yang ada di depan ini nggak sadar bahwa tanda-tanda kematian demokrasi justru beliau-beliau algojonya. Karena hari ini tanda-tanda kematian demokrasi itu bukan dari moncong-moncong senjata, bukan dari kudeta-kudeta, tapi dari bilik-bilik suara yang demokratis dipilih oleh masyarakat. Oke, boleh ditanggapi, tapi saya minta suara pimpinan aja deh dulu. Protes kita, suara kita, partisipasi kita nggak didengar. Anda nggak percaya sama figur-figur ini? Kita lihat ya kemarin waktu kebijakan RUU KPK nggak ada tuh yang membela suara-suara kami, sepakat semua kompak. Ada kartel apa di balik ini? Ada indeks juga soal DPR, nanti saya bacakan nanti. Oke, nggak percaya sama anggota Dewan Terhormat, silakan. Begini ya, yang disampaikan beliau-beliau kan sekali lagi tadi Pak Fadlizon mengatakan ini bagian dari demokrasi. Tapi bukti ini yang ada di sini ini dipilih oleh rakyat. Betul. Teman-teman dipilih oleh rakyat, tapi menghasilkan produk hukum yang tidak sesuai dengan itu nanti ada pengadilannya waktu pemilu lagi. Artinya ketika misalnya
seorang Fadlizon, seorang Arsul Sani, Gini ya. seorang Habib Abu Bakar yang sudah entah periode keberapa Gini, dipilih terus. Artinya rakyat Gini, oke. juga paling tidak di dapilnya masih mempercayakan. Demokrasi bukan Tapi sekedar berbicara. bahwa Anda tidak memilih atau mengkritisi itu Saya boleh. potong. Demokrasi Tetapi bukan tidak sekedar berarti sistem prosedural, sebentar, tapi gantian. etos demokrasi. Ada etos demokrasi. Loh. Yang keseharian kebijakan, negara mesti adil dalam keseharian apa yang rakyat rasakan. Itu Jadi yang ngapain juga nunggu 5 kami tahun, 5 lakukan. tahun. Sehari presiden Bukan. sudah bekerja, sehari DPR sudah bekerja. Kita bisa mengkritisinya gitu loh. Kasih dia Ya, ngomong Mas dulu, Asrul. coba dengerin. Saya coba tambahkan gini. Minum dulu, minum. Prinsipnya Enggak ada begini. minum, Om. Nggak ada minum. Puasa. Kita Katanya puasa menghormati tadi. dan menghargai aspirasi dari teman-teman. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, Anda juga tidak punya hak untuk menjustifikasi bahwa kita benar atau salah dan bahkan seakan-akan Anda yang paling benar atau Tadi paling kita salah. diskusi soal Itu satu. penegakan Yang kedua hukum yang saya gitu ingin loh. sampaikan, kalau memang Anda tidak mempercayai institusi DPR, untuk apa Anda hadir di sini? Atau kalau saya kira Anda bukan itu. tidak Saya bukan- mempercayai ya anggota DPR, Artinya maka iya. pemilu yang akan datang Anda harus terjun. Kritik Gitu, bukan untuk soal menjadi- percaya untuk dan tidak memperbaiki percaya, DPR tapi ini begitu. mendorong rasional Caranya dalam begitu. politik. Kalau hanya teriak Partisipasi saja dari politik luar, bukan soal itu pemilu, tidak bisa bukan begitu. soal percaya tidak Iya. percaya. Adik kita ini Ini sebenarnya kualitas ingin kebijakan menyatakan gitu loh. Kita dengar dulu satu-satu. Ngemengnya one by one. Coba, Ini- siapa dulu? Siapa Saya- dulu? sebentar, Pak sebentar. Ketua. Bang Fadli Saya- ya, Bang Fadli. Nanti dulu, Bang Pak. Fadli dulu. Nanti Saya dulu. bicara. Saya Atur. melihat adik kita ini bicara ini menyatakan, tolong kawan-kawan yang oposisi suaranya lebih banyak dong di DPR biar tersalurkan beliau. Itu maksud dia. Gak gitu juga. Ya, Bang. ya gitu aja nggak apa-apa. Kenapa Anda kalau Nggak nggak gitu begitu juga, nggak usah nggak masuk gitu kan juga. nanti. Beb, Ya. dia termasuk kritik antum juga. Ah, setuju. Kalau kita banyak kita kan bisa menang kok. Kenapa kita dikit aja, coy? Iya, iya. Saya bisa memahami. Iya. Saya bisa memahami apa yang dirasakan oleh kawan-kawan mahasiswa. Bahwa memang saya sendiri merasakan, walaupun saya anggota DPR, merasakan bahwa kalau begini-begini saja ini bisa jadi rubber stamp gitu ya. Dan ini membahayakan demokrasi kita. Oleh karena itu anggota DPR itu kan dipilihnya oleh rakyat. Jangan terlalu banyak dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan elit gitu. Dan berbicaralah tentang kepentingan rakyat itu yang apakah di daerah pemilihannya dan sebagainya. Legislatif itu pada dasarnya harusnya dalam tanda petik oposisi terhadap pemerintah karena tugasnya itu memang mengawasi pemerintah. Tapi gitu ya. buktinya Bang Fadli kalau sekarang Ya sekarang ini kurang menurut saya dan ini dan ngerasa membahayakan memang cuma rubber demokrasi stamp aja kita. Bang Fadli sebagai Apa? oposisi ngerasa rubber stamp aja. Lo bisa jadi rubber stamp kalau Bisa misalnya jadi atau tidak- sudah ngerasa? sudah merasa. Saya Gitu sedikit. Memang yang kita kritisi banyak yang sudah dikerjakan oleh DPR. Seperti Undang-Undang BPJS itu kerja luar biasa dari Nah, DPR. itu kan enak didengar Bagus. gitu kan. Tetapi memang yang kita coba kritisi lebih dalam, fungsi pengawasannya lemah. Lemahnya misal contoh, Undang-Undang KPK, kemudian RUU KUHP, kemudian beberapa undang-undang yang seharusnya suara rakyat itu bisa didengar oleh DPR tenggelam. Dan ujian nih terakhir, Bang Fadli dan semua pimpinan DPR yang ada di hadapan kita, Omnibus Law. Bila mana DPR pun menjadi follower dari apa yang menjadi kepentingan para pemilik modal dengan keluarnya draft daripada pemerintah, maka DPR pengawasannya lemah dan itu terbukti bahwa DPR tidak punya fungsi apapun bagi Oke, ini kita masuk ke tema selanjutnya. Ini cukup menarik ya Om ya, karena Omnibus Law ini juga Boleh, salah satu dikit tema aja. bahasan Jadi, kita. Tetapi jangan hanya melihatnya ke DPR, juga ke eksekutif. Kawan-kawan mahasiswa juga tidak terlalu kritis kepada eksekutif. Ini yang menurut saya juga tidak terlihat dari berbagai perjalanan sejarah mahasiswa dan sebagainya. Ini yang kita lihat kurang, gitu. Bukannya tidak ada. Gitu. Nah, ini kan konteksnya hanya di memang mengadu legislatif. ke wakil rakyat Iya, iya. kan. Enggak, itu Hah? penting, bukan hanya mengandalkan kepada DPR, rakyat juga Betul, harus. andai kata Pak Jokowi di sini, saya akan tunjuk-tunjuk beliau. Tapi karena di hadapan ini anggota legislatif, maka saya sampaikan penilaian saya terhadap DPR. Pak Jokowi, Baik. eksekutif, itu udah nol kepercayaannya gitu loh. Oke, boleh kita tenang dulu sambil tepuk tangan untuk semua kita yang ada di sini. Nah, ini tadi sudah sempat disinggung oleh Bang Said Iqbal, kita akan ngomongin soal Omnibus Law. Iya, Tapi sebelum itu kita simak dulu nih informasi berikut ini pemirsa. Ribuan buruh dari berbagai daerah terus melakukan aksi unjuk rasa guna menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang draftnya telah diserahkan pemerintah kepada para wakil rakyat. Mereka menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini justru akan menguntungkan para pengusaha dan merugikan para pekerja.
Bahkan kelompok buruh mengancam akan melakukan aksi mogok massal jika RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan. Para buruh menyatakan jika di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja terdapat wacana penerapan sistem upah per jam sehingga dikhawatirkan akan menghilangkan sistem upah minimum. Buruh juga mengkritik tunjangan PHK yang dikabarkan besarannya hanya 6 bulan saja. Tak hanya itu, RUU Omnibus Law Cipta Kerja dikhawatirkan juga memperluas penggunaan tenaga kerja outsourcing di berbagai jenis pekerjaan. Ya, semoga saja RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang akan digodok pemerintah bersama dengan wakil rakyatnya tak mengancam kesejahteraan para buruh. Ya, itu tadi pemirsa, ada beberapa hal yang cukup kontroversi dari RUU Omnibus Law ini. Kita tanyakan lagi nih ke Bang Said, apa yang menjadi concern utamanya? Yang pertama, menurut teman-teman buruh dan berbagai aktivis lain lingkungan HAM, Termasuk menurut Anda juga ya? sangat. Oh, ya. Kami nomor satu bahkan yang menyuarakan bahwa ini adalah cacat formil. Dia tidak sesuai dengan Undang-Undang P3 yang peraturan pembuatan undang-undang itu, kemudian juga tidak ada keterbukaan informasi. Undang-undang ini dibahas sangat-sangat tertutup oleh pemerintah, di bawah komando Menko Perekonomian dan juga Menperin dan Menaker. Tidak pernah melibatkan serikat buruh, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Satgas Omnibus Law Cipta Kerja sekarang ini dinamakan, itu dibentuk oleh Menko Perekonomian hanya melibatkan Ketua Umum Kadin, Mbak Roslan Roslani, dan 22 asosiasi pengusaha. Tak ada satupun serikat buruh yang terlibat. Padahal judulnya adalah Cipta Kerja. Berarti kan stakeholdernya pemerintah, pengusaha, dan buruh. Buruh tidak dilibatkan. Oleh karena itu secara formil undang-undang ini adalah cacat. Kami kalau dipaksa andaikan, tapi kami yakin DPR, apakah itu koalisi maupun oposisi, dia akan menolak kalau ada nilai-nilai yang merugikan rakyat maupun buruh. Jangan sampai kasus Undang-Undang KPK akan terulang kembali, maupun RUU KUHP yang dikasih oleh Ketua DPR bisa dihentikan. Kita nggak mau itu. Yang ketiga, ada 6 alasan kami menolak. 1, RUU Cipta Kerja Omnibus Law ini akan menghilangkan upah minimum dengan sistem upah per jam. 2, akan menghilangkan pesangon dengan memberi gula-gula pemanis yang katanya akan diberikan unemployment benefit atau jaminan kelangsungan pekerjaan 5 bulan upah. Tapi nanti ke depannya, sekarang 5 bulan yang dia masukkan di Cipta Kerja, walaupun sebelumnya 6 bulan. Yang Ibu Ida Fauzia mengatakan 5 bulan terakhir ini. Tapi seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, buruh yang sudah bekerja katakanlah 8 tahun masa kerja ke atas, itu 14 bulan. Tiba-tiba ditawarkan unemployment benefit atau JKP. Capek-capek kita sekolahin anak kita, para ibu yang menyekolahkan anaknya, bekerja puluhan tahun, 30 tahun, 40 tahun mungkin, dia hanya mendapatkan 5 bulan upah. Karena akan hilang pesangon itu. Walaupun dibantah, tapi faktanya di dalam pasal Cipta Kerja itu sudah muncul. Yang ketiga, TKA akan bebas masuk, unskilled workers. Itu ancaman buat kita, ancaman buat pekerja lokal. Startup yang tadinya diharapkan bisa dari orang-orang Indonesia, akan masuk dengan mudah tenaga kerja asing. Begitu pula di industri manufaktur. Yang keempat, hilangnya jaminan pensiun, jaminan kesehatan. Yang kelima adalah efek jerah bagi pengusaha yang nakal. Kalau dia nggak bayar upah, nggak ada pidana lagi. Kalau dia membayar upah telat, nggak ada pidana. Dan yang terakhir, outsourcing dibebaskan. Nah, kalau Anda bisa bayangkan, outsourcing bebas, karyawan kontrak bebas, tidak ada job security, tidak ada masa depan, dan upah per jam. Oke, Itu kita mengancam tangkap aspirasinya. Nanti akan dijawab oleh anggota Dewan yang terhormat. Tapi nanti usai jeda berikut, Dua Sisi bersama Wadimor akan kembali sesaat lagi.